Gini misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, bisa manen pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah bisa'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah bisa'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja pakai makanan pokok sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi. Nabi zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat. Karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini itu di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, mau sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah, niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang, kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu ya, jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi.